A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Datuk. Cerita ini ditulis oleh Ahmad Rusdi. Bagi teman-teman yang ingin membaca cerita ini secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Leta kesal saat hujan kembali turun tepat ketika mobil keluar meninggalkan penginapan. Rencananya untuk mengunjungi Pulau Pahawang terpaksa harus dibatalkan. Naik kapal kecil untuk menuju pulau yang belum pernah dia kunjungi. Di tengah ancaman hujan yang bisa turun kapan saja, tentu saja membatalkan rencana adalah pilihan yang paling tepat. Untuk menghibur Leta, Kin mengusulkan untuk mengunjungi salah satu wisata pantai yang ada di daerah Pesawaran. Kita bisa tetap pergi ke pantai tanpa harus menyeberang pulau, katanya saat mencoba meyakinkan Leta dan Gavin. Usulnya disetujui. Range Rover yang dikemudikan Gavin memasuki gerbang Pantai Clara dan berhenti di depan loket Karcis setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam melalui Teluk Betung menuju Padang Cermin, melewati beberapa pantai, lalu menelusuri jalan pesisir pantai setelah menuruni sebuah bukit. Pantai Clara dipilih setelah Kin melihat rekomendasi tempat wisata di Lampung melalui internet yang berbunyi Pantai Clara, pantai sebening kaca. Setelah Gavin membayar tiket masuk, dia mengemudikan mobil masuk ke area pantai, berjalan pelan di atas pasir putih. Pantai Clara cukup bersih dan terawat. Ada lapangan voli yang bisa dialihfungsikan menjadi lapangan futsal di depan pintu masuk. Dan ada juga macam-macam permainan untuk anak-anak. Cungkat-cungkit dan perosotan yang diwarnai khas taman kanak-kanak di samping lapangan. Setelah mencari tempat yang bagus, mobil berhenti tepat di depan sebuah pondok yang materialnya terbuat dari kayu dan bambu. Saat Leta turun dari mobil, semilir angin sepoi-sepoi langsung menyentuh kulit putihnya, membelai rambutnya. Dia menyukai tempat ini. Pantai berpasir putih yang landai. Terdapat jajaran bukit-bukit kecil dan hijau di seberang lautan yang tampak seperti benteng. Dan yang baginya paling penting, ombak yang ramah. Leta merogoh saku celana denim yang dia kenakan, lalu mengambil sebuah ikat rambut berwarna biru muda dan mengunci rambut hitam panjangnya seperti bentuk ekor kuda. Dia berjalan ke arah pantai, mendekat pada ombak, meninggalkan Kin dan Gavin yang masih duduk di dalam mobil sambil mengamatinya. Dia seperti anak kecil kan, Kin? Tanya Gavin sambil tersenyum. Tentu saja Gavin sangat mengenal Leta. Sudah 2 tahun mereka berpacaran. Iya, jawab Kin. Tapi aku akui Leta wanita yang cerdas. Justru itu membuatnya semakin berbahaya. Kin menatap Gavin sambil tersenyum. Orang cerdas yang temperamental. Iya, orang cerdas yang temperamental, balas Gavin. Lalu mereka berdua tergelak. Tapi ada yang berbeda dengannya hari ini. Gavin mengangguk sambil melepas kunci sabuk pengaman. Mungkin karena hujan merusak liburannya, tebak Kin. Aku pikir bukan, balas Gavin. Tapi semoga saja. Iya, karena hujan. Memangnya karena apa lagi? Gavin mengangkat bahu. Kita perhatikan saja. Dan jangan tanya-tanya. Leta tidak suka ditanya-tanya. Dia akan menceritakannya sendiri. Nanti, kalau dia mau. Begitu cara mainnya. Iya, seperti itu cara mainnya. Langit masih mendung, tetapi hujan sudah berhenti. Pantai Clara hari ini tampak sepi. Pondok-pondok yang berjajar di pinggir pantai
disewakan seharga Rp40.000 tanpa kosong. Hal yang membuat Leta semakin menyukai tempat ini. Tenang, indah dan bersih. Kin menyewa sebuah pondok yang di sampingnya tumbuh sebuah pohon kelapa tinggi menjulang. Menurutnya, kehadiran pohon kelapa membuat suasana menjadi sangat pantai. Di dalam pondok yang kerangka bangunannya dibuat dari kayu pohon kelapa yang dilapisi dengan potongan bambu-bambu yang dipaku. Beberapa kepala paku masih ada yang menonjol keluar. Sesuatu yang membuat Gavin berkelakar. "Tempat ini bisa membunuhmu." Mereka bertiga duduk sambil menatap lautan yang membentang. Gavin duduk di pinggir pondok, kakinya menggantung. Sedangkan Leta duduk di sampingnya. Dia duduk bersila di depan pondok dan berharap Leta dan Gavin pergi berdua berjalan di tepi pantai seperti adegan klise sepasang kekasih di film-film. Dia mengantuk, dan tempat ini adalah tempat yang bagus untuk tidur. Singkat cerita, di waktu yang sama, saat Gavin, dan Leta sedang berada di pantai, sebuah Toyota Camry hitam berhenti di halaman parkir losmen Dananjaya. Dari pintu belakang mobil keluar sesosok pria berumur sekitar 60 tahun, mengenakan setelan jas formal berwarna hitam yang tampak mahal. Pria yang seluruh rambutnya sudah memutih itu berjalan menghampiri Anggiat yang berdiri menanti di depan pintu penginapan. "Anggiat," sapa pria itu. Suaranya ramah dan memikat. "Eyang Bagas," balas Anggiat sambil membungkuk seperti orang Jepang memberi salam. Dia tampak begitu menghormati pria tersebut. Setelah saling menyapa dan bersalaman, mereka melangkah memasuki lobi penginapan. Putri menatap Anggiat dan Eyang Bagas saat kedua pria parubaya tersebut berjalan melewati lobi menuju lorong penginapan. Dia tidak asing dengan sosok Eyang Bagas dan yakin pernah melihatnya beberapa kali. Tetapi entah di mana, Anggiat dan Eyang Bagas terus melangkah menelusuri lorong penginapan yang di kiri dan kanannya terdapat kamar-kamar yang pintunya tertutup. Sesampainya di ujung lorong, Anggiat memberi isyarat tangan kepada Eyang Bagas untuk belok ke kiri. Lalu setelah berbelok, mereka berhenti di depan pintu bercat putih. Anggiat meraih gagang pintu bulat warna emas mengkilat, lalu memutarnya. Ketika pintu terbuka, Eyang Bagas melewati pintu terlebih dahulu. Anggiat menyusulnya kemudian. Di halaman belakang, mereka berjalan di atas jalan selebar 2 meter yang permukaannya dilapisi bebatuan kecil berbentuk bulat. Jalan yang di kiri dan kanannya ditanami bunga asoka itu menuju ke sebuah bangunan kecil bergaya minimalis. Dindingnya dicat putih. Anggiat membuka pintu bangunan. Kali ini dia masuk lebih dulu. Eyang mengikutinya. Bangunan itu kosong dan tampak tidak terurus. Tidak ada furnitur di dalamnya. Temboknya sudah menguning di beberapa bagian karena terkena tetesan air hujan yang mengalir dari atap. Anggiat dan Eyang Bagas melangkah menuju pintu yang letaknya berhadapan dengan pintu utama. Dan setelah melewati beberapa pintu, 4 kalau tidak salah, mereka sampai di depan sebuah kamar. Tembok kamar dicat putih dan plafonnya berwarna kayu, warna yang senada dengan kayu di bawahnya. Ruangan itu tampak lebih terurus. Di tengah kamar, ada sebuah ranjang ukuran besar yang ditutupi dengan selembar kain putih. Begitu pula dengan seluruh furnitur di kamar itu. Semuanya ditutupi kain berwarna putih. Eyang Bagas berjalan mengitari sisi kiri ranjang, mengikuti Anggiat, menuju sebuah tangga rahasia menuju ke lantai bawah yang letaknya tepat berada di sebelah ranjang. Ada papan-papan dan karpet merah yang digulung di samping tangga. Benda-benda yang sebelumnya digunakan untuk menyembunyikan keberadaan tangga rahasia. Satu persatu anak tangga baja warna hitam berbentuk melingkar itu mereka tapaki. Lalu mereka tiba di ruangan bawah tanah yang memiliki panjang 25 meter dan lebar 15 meter. Lantai ruangan itu terbuat dari material kayu. Terdapat rak buku berbahan kayu memenuhi sisi kiri ruangan tersebut, menutupi tembok bercat putih di belakangnya. Ruangan itu mewah, seperti tempat berkumpul orang-orang pintar yang berbahaya di film-film bertema konspirasi. Eyang Bagas melangkah menelusuri ruangan bawah tanah.
melewati sofa kulit hitam yang disusun berjejer di sisi kanan ruangan. Jumlahnya 8. Langkahnya pelan, matanya menerawang seperti sedang bernostalgia dengan ruangan itu. Kemudian dia berhenti di depan lukisan berukuran besar yang terpajang di dinding. Lukisan yang menampilkan sesosok manusia berkepala kambing. Di dahi, di antara 2 tanduk di bawah sulung makhluk dalam lukisan itu terdapat simbol pentagram. Bagian pinggang samping ujung kakinya diselubungi kain hitam, seolah ada sesuatu yang dirahasiakan di balik kain itu. Sepasang sayap berada di punggung makhluk itu. Bentuknya seperti sayap malaikat yang sering dilukiskan. Eyang Bagas tampak begitu menghayati saat menatap lukisan itu. Matanya berkaca-kaca, seperti mata seorang istri yang sedang memandang foto suaminya yang gugur di medan perang. "Dato," kata Eyang Bagas sedikit berbisik memanggil sosok di dalam lukisan. Kemudian kepalanya menunduk, penuh rasa hormat. Eyang Bagas menatap Anggiat yang berdiri di depan tangga. Dia tersenyum penuh makna. Lalu, tanpa mengatakan apa-apa, dia kembali melangkah menuju meja kerja berukuran besar yang diletakkan di pojok kamar ruangan. Dia mengitari sisi bagian kanan meja, menarik kursi dan duduk. Anggiat melangkah, lalu duduk di sofa yang letaknya paling dekat dengan meja. "Jadi, siapa namanya?" "Kin Eyang. Namanya Kin Dananjaya." "Kin Dananjaya," kata Eyang. Kepalanya mengangguk-angguk dalam gerakan lambat. "Kin sudah mengetahui takdirnya." "Dia belum mengetahui apapun, Eyang." Eyang menghela napas panjang. "Kau harus memberitahunya. Yakinkan dia. Dan semestinya dia bersyukur diberi anugerah ini." Anggiat mengangguk patuh. "Berapa lama dia ada di sini?" "Aku pikir lama, Eyang. Tapi... Eyang ingat Helen." Eyang Bagas berdecak. Wajahnya tampak kesal setelah mendengar nama Helen. "Tentu saja aku ingat. Wanita itu pantas menerima hukuman yang diberikan." Kalimat Eyang terhenti, lalu menatap Anggiat sangat tajam. "Memangnya ada apa?" Anggiat menjilat bagian atas bibirnya, gugup. "Kin datang bersama teman-temannya, Eyang." "Lalu, Eyang tahu kan di mana kamar Helen?" "Iya. Semalam saat aku mengantar Kin dan teman-temannya ke kamar mereka masing-masing, salah satu teman Kin menolak untuk tidur di kamar nomor 4 dan dia bersikuku untuk tidur di lantai 2. Kamar nomor 4, kamar Helen kan?" "Iya, Eyang." Eyang Bagas mengibas telapak tangannya. "Itu mungkin hanya kebetulan. Mungkin dia ingin melihat pemandangan dari lantai 2. Itu normal kan? Wisatawan suka lantai 2. "Tapi Eyang," kata Anggiat sedikit ragu, "dia cukup lama berdiri di ambang pintu. Matanya menatap pojok kamar tempat." Sudah," sela Eyang Bagas. "Aku yakin itu cuma kebetulan. Kau tidak perlu cemas, Anggiat. Sekarang, kau bersiap-siap. Kita akan mengunjungi Master Andik." Singkat cerita, Kin memasuki kamarnya dan menutup pintu. Dia berjalan terpincang-pincang menuju ranjang karena telapak kaki kanannya tergores bagian lancip batu karang.
saat dirinya memutuskan untuk masuk ke dalam air dan membiarkan Gavin dan Leta berduaan di pondok. Lukanya cukup dalam dan perih. Pantai di Lampung ternyata cukup liar baginya. Banyak karang dan pasirnya kasar. Dia berpikir untuk tidak masuk ke dalam air kalau besok jadi pergi ke Pulau Pahawang. Gavin dan Leta sedang pergi santap malam di Burger King cabang Pangeran Antasari. Kin memilih tidak ikut ketika diajak. Dia ingin makan di warung pecel lele dekat penginapan yang rasanya lumayan. Jadi tadi Gavin menurunkan dia di situ. Lalu selesai makan, Kin pulang jalan kaki. Kin dan Anjay berbaring di ranjang, lalu memejamkan mata. Walau hari ini cukup seru, tetapi tetap saja melelahkan. Suasana sepi begitu terasa di lantai 2 losmen Danan Jaya. Maklum saja, dari 6 kamar yang tersedia di lantai 2, hanya 3 yang terisi. Kamar nomor 10 yang terletak di dekat tangga ditempati Gavin. Kamar nomor 11 ditempati Kin. Leta menempati kamar nomor 15 yang letaknya paling pojok. Leta menolak ketika Gavin menyarankan agar dia menempati kamar nomor 12 atau nomor 13 agar kamar mereka berdekatan. Dirinya memilih tidur di kamar nomor 15 karena menurutnya kamar itu terlihat lebih bersih dan tenang. Tidak ada salahnya kan, bersih dan tenang. Kin membuka matanya, lalu memiringkan tubuh menghadap pintu. Di luar, sebuah truk besar melintas dengan suara mesin yang menderu-deru, kemudian sunyi kembali. Satu hal yang Kin suka dari kota ini, Bandar Lampung cepat sekali sunyi. Tentu berbanding kebalik dengan Jakarta. Tempat tinggalnya berada di lingkungan yang rumah-rumahnya mepet-mepet. Pasangan suami istri samping rumahnya sering adu mulut soal uang. Kin mendengar semua yang mereka katakan. Pernah suatu ketika dia merasa sangat tersiksa karena menahan ledakan tawanya sendiri sampai perutnya sakit. Saat sang suami yang bekerja sebagai maklar mobil berkata, "Tunggu sebentar lagi. Sabar. Nanti, kalau mobil ini laku," mungkin sedang menunjukkan foto mobil ke istrinya, "akan aku ajak kau jalan-jalan." Padahal saat itu sang istri sedang menanyakan uang cicilan motor yang sudah lewat 1 minggu belum dibayar. Jalan raya di Jakarta pun selalu ramai. Kota itu sibuk sekali, seperti mesin. Tidak ada habis-habisnya. Sekali lagi Kin membiarkan kelopak matanya tertutup. Dia merasa nyaman dan mengantuk. Kemudian dia teringat ayah yang selalu membacakan dongeng sebelum dia tidur. Kin suka cerita maling kundang. Cerita itu berakhir tragis. Mulai pudar, Kin teringat dengan Dila, gadis cantik yang pernah dia sukai ketika SMA. Dan saat itu, setelah 3 minggu dia berusaha mendekati Dila, untuk pertama kalinya Kin merasakan patah hati. Dila menolak Kin dengan kata-kata yang cukup mampu merubah cinta seseorang menjadi benci. "Aku ingin mencari pacar yang mapan." Yang benar saja. Lalu kriteria seperti apa yang diinginkan Dila saat mencari suami? Ternyata mengingat Dila hanya membuat darah Kin mendidih. Insomnia akan menyerang. Malam ini akan menjadi suram. Kin bangun dari tempat tidur dan memutuskan untuk mandi. Di dalam kamar mandi Kin menyalakan pancuran dan membiarkan air yang terlalu dingin membasuh tubuh. Dia membersihkan bagian belakang pergelangan kaki dan sela-sela jarinya. Ada sedikit sisa pasir yang menempel di sana. Kin merasa lebih segar dan menggigil saat mengeringkan badan. Dan sempat-sempatnya dia berpikir untuk mencari pasangan di Bandar Lampung. Banyak wanita cantik di kota ini dan mereka ramah. Walau menurutnya kalau bicara kuat-kuat dan logatnya terdengar asing. Kin mulai mengingat-ingat wajah-wajah wanita cantik yang dia lihat hari ini. Wajah Putri adalah yang pertama muncul di ingatannya. Lalu SPG Wings yang menawarkan produk makanan ringan saat dia sedang membeli bekal untuk di pantai. Lalu saat tadi sedang makan malam, ada wanita cantik yang sedang menunggu pesanan untuk dibawa pulang. Kin tersenyum, lalu tertawa, seolah-olah wanita yang dia bayangkan itu mau dengannya. Sambil berjalan menuju lemari pakaian, Kin menyusun rencana. Dia akan memperkenalkan diri sebagai pewaris losmen Danan Jaya. Kalau ada wanita yang mau berkenalan dengannya nanti. Pewaris
Tentu saja, Anggia tidak menikah dan sudah dipastikan tidak memiliki anak. Menurut pengakuan putri tadi pagi, Kin adalah keturunan Dananjaya yang terakhir, satu-satunya. Ini akan seperti kisah percintaan khas drama Korea. Lelaki kaya pewaris bisnis keluarga bertemu wanita kelas menengah dan mereka saling jatuh cinta. Pikiran itu membuat Kin tertawa terbahak-bahak. Jomblo kelas berat sedang bahagia karena pikirannya sendiri. Tawanya baru mereda saat sedang berpakaian dan dia mendengar pancuran di kamar mandi hidup sendiri. Suara percikan-percikan air menyiram lantai terdengar dari balik pintu kamar mandi yang tertutup. Ada yang tidak beres. Tentu saja, Kin yakin sudah mematikan keran ketika selesai mandi. 9 langkah tergesa-gesa membawanya ke depan pintu kamar mandi. Dia menggenggam gagang pintu bulat berwarna emas mengkilat. Dan ketika ingin membuka pintu, dia mendengar suara. Ada seseorang di dalam kamar mandi menyalakan keran dan bernyanyi. Suara wanita, suaranya lembut dan Kin tahu lagu itu. Lagu tahun 60-an yang dipopulerkan musisi Louis Armstrong. Ayahnya sering menyanyikan lagu itu saat mandi. Dengan mata terbuka lebar, napas tersekat, Kin mundur 4 langkah. Ada yang tidak beres di sini. Dan ketidakberesan itu menimbulkan rasa takut yang mencengkramnya erat-erat. Di dalam kamar mandi suara keran sudah dimatikan, tetapi sosok itu masih bersenandung. Suara dari sosok itu terdengar semakin dekat dengan pintu dan Kin percaya akan segera melihatnya. Kin berjalan mundur untuk menjaga jarak. Kali ini dia memilih mendekati pintu kamar. Tangan kanannya meraih gagang pintu, mendorong ke bawah dengan pelan. Rencananya setelah pintu terbuka, dia keluar dan lari ke lantai 1. Tapi pintu itu terkunci. Dia semakin panik dan putus asa ketika matanya menangkap gagang pintu kamar mandi berputar. Pelan, lalu pintu terbuka menimbulkan suara berdenyut yang mencekam. Dan Kin ingin menjerit ketika pintu itu terbanting menutup kembali. Sesuatu yang sontak membuat tubuhnya berputar. Memutar kunci 2 kali. Membuka pintu dan saat dia terburu-buru melangkah keluar kamar, pergelangan kakinya mengait satu sama lain dan dia terjatuh dalam posisi miring. Gavin dan Leta baru saja memijakkan kaki di anak tangga terakhir lantai 2 saat melihat Kin tersungkur di depan pintu. "Kin!" seru Leta yang terkejut. Gavin melangkah cepat menghampiri Kin dan bertanya, "Ada apa?" "Ada seseorang di kamarku," jawab Kin panik. Gavin menatap tajam ke dalam kamar, lalu memutuskan untuk masuk. Di dalam kamar, Gavin mencari seseorang yang Kin bilang, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Vin, di dalam kamar mandi," ucap Kin kepada Gavin. Setelah mendengar ucapan Kin, Gavin langsung berlari menuju kamar mandi. Membuka pintu, masuk ke dalamnya. Ruangan itu kosong. "Kau yakin tidak bermimpi lagi, Kin?" tanya Gavin dari dalam kamar mandi. Kin berdiri, lalu melangkah masuk ke kamar. Leta mengikutinya dari belakang. "Aku yakin itu bukan mimpi," kata Kin. "Tadi aku mendengar jelas sekali. Ada yang menghidupkan keran dan dia bersenandung." "Kau tidak sedang bercanda, kan?" "Demi Tuhan aku bersumpah. Aku serius." "Tapi tidak ada siapa-siapa di sini," kata Gavin memastikan. Lalu dia keluar dari dalam kamar mandi. "Tidak mungkin kan itu, Han?" "Sudahlah," Leta memotong ucapan Gavin. "Mungkin kau hanya letih, Kin. Yang kau dengar tadi halusinasi." "Demi Tuhan aku berharap seperti itu. Tapi yang aku dengar barusan benar-benar nyata." Gavin menatap Leta dan berkata, "Jujur aku tidak percaya dengan hantu. Tapi kau kasihan denganku." Bukan seperti itu, Kin." Gavin melangkah mendekati Kin. "Aku pikir kau bermimpi. Kau ingat dengan mimpimu ketika di perjalanan. Kau kan bilang mimpi itu sangat nyata." "Astaga,
Ken menolak pinggang dan kepalanya menunduk. Aku baru selesai mandi. Gavin menatap Ken lekat-lekat. Tentu saja dia masih memegang teguh pendapatnya. Tetapi Ken tampak sedang tidak bermain-main. Wajah temannya itu pucat dan panik. Ken, panggil Leta. Lebih baik kau tidur. Kita bicarakan besok pagi. Di sini. Yang benar saja. Kau bisa tidur di kamarku, kata Gavin memberi tawaran. Tentu saja Ken menerima tawaran itu. Singkat cerita, Ken sudah gerasa-gerusu pagi-pagi sekali. Dia keluar kamar setelah mandi, turun ke lantai 1, dan melangkah menuju pertigaan lorong. Ken berbelok ke arah kanan dan tiba di dapur sempit dengan fasilitas ala kadarnya. Sebuah kompor 2 tungku, kulkas 1 pintu, rak gantung 3 tingkat tempat bumbu-bumbu, dan dia bertemu dengan orang asing, seorang pria berusia muda. Kau siapa? Tanya Ken sambil duduk di bangku kecil dan mengikat tali sepatu. Pria itu menjawab, Aku Asep, Mas. Oh, kau yang sedang magang itu ya? Asep mengangguk canggung. Mas Ken ya? Iya, jawab Ken penuh percaya diri dan dia mulai merasa terhormat mewarisi nama Dananjaya. Kau lihat Paman Anggiat? Tidak, Mas. Asep berdiri. Biasanya Pak Anggiat menemani pegawai yang shift malam. Tapi tadi malam tidak. Aku sendirian. Berarti tadi malam Putri juga tidak ada di penginapan. Ken membatin. Tadi malam saat dia baru saja tiba di penginapan. Setelah makan di warung pecel lele, Ken mencari keberadaan Putri di lobi. Tapi tidak menemukan siapa-siapa, termasuk Asep. Namun dia tidak mau bertanya di mana Asep tadi malam. Baiklah Asep, kata Ken. Aku akan cari ke... Kau tahu pintu itu menuju kemana? Ken menunjuk pintu di seberang dapur. Belok kiri kalau dari arah tangga. Asep melangkah mendekati Ken dan menatap pintu yang dimaksud. Oh, itu ke halaman belakang, Mas. Ada bangunan di situ, tapi sudah lama tidak ditempati. Kira-kira pamanku ada di situ enggak? Aku tidak yakin, Mas. Pagi jarang datang ke penginapan saat pagi atau siang hari. Ken mengangguk dan memutuskan tidak perlu mencari ke halaman belakang. Setelah perbincangan singkat dengan Asep, Ken melangkah menuju lobi dan bertemu dengan Putri yang baru saja tiba. Rambut Putri masih basah, dan kalau dilihat dari sisirannya rapi, Putri tidak datang dengan sepeda motor. Ken memikirkan dua kemungkinan. Putri datang naik angkot, atau Putri datang jalan kaki yang berarti tempat tinggalnya tidak jauh dari losmen. Informasi yang cukup bagus bagi Ken, kan dia lagi nyari pasangan. Putri salah satu targetnya, atau lebih tepatnya dia memang sudah tertarik dengan Putri sejak awal. Put, Ken menyapa sambil melangkah mendekati meja resepsionis. Hai Mas Ken. Kau lihat pamanku? Papa pergi dengan temannya. Putri melepas jaket denim warna biru yang dia kenakan dan meletakkannya di atas kursi resepsionis. Kursi lipat yang tempat duduk dan senderanya dilapisi bahan kulit imitasi berwarna hitam. Ken yang tampak kecewa menghela napas panjang. Kau tahu kemana? Sayangnya aku tidak bertanya, Mas. Ken mengangguk-angguk. Padahal dia ingin sekali menceritakan kejadian mistis tadi malam kepada Anggiat. Lalu setelah itu ke seluruh manusia yang ada di Indonesia lewat media sosial. Anggiat adalah orang pertama dalam daftarnya karena dia pikir harusnya pamannya itu tahu, atau setidaknya pernah mengalami kejadian yang sama. Sebenarnya ada satu orang lagi yang Ken kenal, yang dia anggap mengerti akan hal-hal yang berkaitan dengan paranormal. Leta. Namun entah kenapa Leta sepertinya tidak tertarik membahas hal ini. Bahkan tadi malam, setelah Ken memutuskan untuk tidur di kamar Gavin,
Leta langsung meninggalkan mereka berdua berjalan menuju kamarnya. Kalau Gavin bukan orang yang tepat untuk diajak berbicara tentang hal seperti itu. Dia tidak tertarik sama sekali. Seperti tadi malam, Gavin hanya terdiam dengan wajah yang mengantuk saat meladeni Kin berbincang panjang lebar dan diulang-ulang. Akhirnya, luapan kata-kata yang sejak tadi malam Kin pendam ditumpahkan kepada Putri. Selama aku bekerja di sini, aku belum pernah mendengar keluhan seperti itu dari tamu, Mas. Diganggu makhluk halus. Aku pikir Mas Kin yang pertama, jawab Putri setelah Kin menceritakan kejadian tadi malam. Tapi kau percaya dengan yang aku ceritakan? Tempat ini sudah ada sejak lama, Mas. Dan seperti bangunan-bangunan tua lainnya, tempat ini diselubungi mitos-mitos. Jadi karena aku sering mendengar mitos-mitos tentang tempat ini dari warga, aku percaya dengan yang barusan Mas Kin ceritakan. Apalagi beberapa warga sekitar sini mengaku pernah mengalami kejadian mistis saat melintas di sekitaran penginapan. Mengalami kejadian mistis? Iya. Apa ada hubungannya dengan noni Belanda yang kemarin kau ceritakan? Kin menyinggung kisah yang kemarin Putri ceritakan. Cerita tentang wanita Belanda yang mati bunuh diri di kamar nomor 4. Bukan, Mas. Bukan itu. Tapi warga sekitar sini sering mendengar suara kambing. Padahal tidak ada yang memelihara kambing di sini. Seketika bulu-bulu tengkuk Kin meremang. Dia teringat akan mimpinya. Put, kenapa warga sekitar sini takut dengan suara kambing? Kan bisa saja memang ada kambing di sekitar sini. Seperti pengembala kambing yang kebetulan lewat mungkin. Putri mengedarkan pandangan ke arah teras depan, lalu melirik ke arah kiri dan kanan lobi. Dia ingin memastikan kalau tidak ada orang yang mendengar pembicaraan mereka. Mas, warga desa sini pantang memelihara kambing. Kenapa? Tanya Kin penasaran. Konon katanya ada siluman kambing yang menjaga daerah sini. Dan untuk menghormati sosok siluman itu, warga pantang memelihara kambing. Sekonyong-konyong Kin memejamkan mata dan bergidik. Put, warga di sini memanggil siluman itu apa? Apakah Mendes? Putri menggeleng sambil berkata, bukan. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan mendekati Kin. Kami memanggilnya Datuk, katanya sedikit berbisik. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.